Hai guys, di pagi hari yang cerah itu yang memperlihatkan Squidward yang sedang bersepeda santai karena hari ini merupakan hari libur tahunannya yang penuh dengan kecanggihan. Ia akan memanjakan dirinya juga dengan makanan di restoran yang mewah. Serta telah memiliki alamat Jalan Kraken nomor 617 Avenue, ia pun berniat akan mengunjungi Sol the Soap Spawn. Tak lama akhirnya ia pun tiba di alamat tersebut. Di sana justru tempat itu benar-benar tempat yang cukup menakutkan karena merupakan tempat untuk para pria bergulat. Saat ia akan memasukinya justru langsung dihalangi oleh penjaga. Squidward menjelaskan jika dia telah memesan di tempat ini untuk makan santainya. Namun ia langsung dipersilahkan masuk dengan cara dilempar guys. Yang padahal ternyata nomor tempat itu bukanlah 617 melainkan 917 karena angka 6-nya terbalik. Saat Squidward sudah berada di dalam, justru dia melihat pemandangan yang isinya hanya kekerasan saja. Banyak di antara mereka yang saling gelut dan melakukan pertarungan brutal. Sehingga membuat Squidward bertanya-tanya apakah memang tempatnya seperti ini. Hingga datanglah salah satu penjaga di luar tadi yang menghampiri Squidward. Ia pun menanyakan pesanan menu makanan apa yang dia pilih untuk dimakan. Meski penuh dengan banyak tekanan dari berbagai kelompok perkumpulan makhluk berbadan besar itu, Squidward tetap saja memilih makanan sesuai dengan seleranya. Mereka kemudian langsung segera mengambilkan menu makanan yang benar-benar sangat ekstrim. Pertama-tama mereka menyajikan minuman yang sangat ekstrim. Squidward yang terpaksa kemudian langsung meminumnya. Awalnya minuman itu terasa enak, hal itu pun membuat mereka terkejut. Hingga pada akhirnya secara tiba-tiba saja kepala Squidward merasakan hal aneh hingga berterbangan kemana-mana. Squidward pun berhenti bergerak setelah kepalanya bertabrakan dengan tinju lengan manusia hingga membuatnya pingsan. Lalu ketika ia tersadar dari pingsannya, Squidward pun marah kepada mereka dan menanyakan tempat apa ini. Si penjara Rex berkata bahwa tempat ini merupakan tempatnya bagi para pegulat. Akibat tabrakan itu ternyata membuat Squidward hilang ingatan. Ia tidak tahu siapa dirinya juga siapa namanya. Tentunya hal itu langsung dimanfaatkan oleh Rex untuk diadukan di arena pertarungan. Atau Squidward akan dilombakan menggantung di dinding orang-orang tertangguh seperti di hadapannya itu. Untuk memulai semuanya, Rex memberi nama baru kepada Squidward dengan julukan kaki gila. Dalam serentak semua orang langsung menyambut dengan melemparkan berbagai barang ke tubuh Squidward hingga membuatnya babak belur. Rex kemudian langsung segera membawa Squidward masuk ke dalam gengnya. Pertama-tama Squidward akan dites agar ia menjadi anggota yang sesungguhnya. Rex pun langsung meminjamkan motor kesayangannya. Setelah Rex memberikan topi, Squidward langsung segera menarik gas motornya hingga membuat motor itu melaju dengan sangat kencang dan menabrak markas perkumpulan mereka. Squidward tidak bisa mengendalikan motornya hingga ia pun terjatuh. Rex lalu datang yang langsung mengatakan kepada Squidward bahwa dia telah lolos ujian untuk masuk ke dalam gengnya karena ketika dia menabrak markasnya ternyata banyak orang-orang yang mengalami luka-luka. Dan itu adalah tes ujian yang sangat sempurna yang pernah mereka jumpai. Squidward kemudian diberikan sepatu besar dan bergaya setelah dua anggotanya mengambil dari orang lain. Mereka pun kemudian langsung berkeliling kota di Bikini Bottom dengan gaya petantang petenteng. Mereka berniat ingin mencari seseorang untuk diajak baku hantam. Rex telah memiliki satu mangsa agar Squidward menghajarnya. Awalnya Squidward menghampiri pria itu dan memintanya untuk difoto. Namun karena Squidward banyak gerakan menyebabkan ia kehilangan keseimbangan. Tangannya nggak sengaja mengambil topi hingga tak sengaja terlempar ke tempat tong sampah. Rex yang melihat itu langsung memuji aksi Squidward yang berhasil menumbangkan hanya sekali serang saja. Ia pun akhirnya mendapatkan pakaian dari seseorang yang sepatunya pernah diambil karena ia telah lolos ujian lagi. Geng motor itu pun berkeliling kota dan berhenti di tempat restoran Tuan Crab. Di dalam geng itu mulai melakukan aksi nakalnya dengan mengganggu para pelanggan yang sedang makan. Hal itu bertujuan agar Squidward bisa seperti mereka. Kemudian Squidward mulai melakukan aksinya dengan memakan kentang goreng milik pelanggan. Hingga membuatnya sangat histeris dan ketakutan, ia pun pada akhirnya langsung segera pergi dari sana setelah Squidward memasukkan kentang ke dalam saus. Ia pun sangat bangga setelah melakukannya. Tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang langsung menyapa Squidward.
Tentunya Squidward yang sedang hilang ingatan tidak mengenalnya. SpongeBob berusaha menjelaskan jika mereka adalah sahabat kerja dan tetangga. Namun Squidward yang tak percaya seketika itu langsung mengubah SpongeBob jadi bola-bola lalu meniupnya. Tuan Crab yang mendengar kegaduhan langsung keluar. Ia pun dibuat kaget tatkala banyak geng motor yang sedang berbuat kekacauan di restoran. Ia lalu langsung memarahi Squidward dan gengnya, namun dia bernasib sama halnya seperti SpongeBob. Saat itu juga Tuan Crab langsung memecat Squidward karena sudah berbuat ulah. SpongeBob justru kagum karena Squidward kini sangat maco. Malam hari pun telah tiba. Saat itu terlihat rombongan Squidward yang berhenti di rumahnya sendiri. Ia pun kemudian berniat ingin mengajak semua gengnya untuk menerobos masuk ke dalam rumahnya sendiri. Seketika itu para gengnya langsung segera masuk dengan mudah. Saat di dalam mereka pun sangat dibuat kegirangan karena sangat bebas untuk menghancurkan barang-barang milik Squidward. Seperti yang bisa kalian lihat, satu persatu barangnya rusak dan hancur tak karuan. Sementara itu, Squidward kini berada di ruangan yang penuh dengan lukisannya yang sangat berharga. Sebenarnya Rex mengingatkan bahwa lukisan itu adalah lukisan dirinya. Namun karena Squidward hilang ingatan, ia pun tidak ingat sama sekali. Kemudian langsung mencoret-coret lukisan itu. Ditambah lagi, Squidward memerintahkan seluruh gengnya untuk menghancurkan semua lukisan dan barang-barang di tempat itu, guys. Gak lama berselang, mereka telah mendengar suara alarm polisi yang ternyata setelah di luar, itu hanyalah suara SpongeBob saja. Ia mengatakan saat ia sedang melakukan ronde jam malam, ia melihat rumahnya dalam keadaan rusak seperti dibobol oleh para geng motor. Dan ternyata benar, rumah Squidward telah dimasuki oleh para geng motor yang merusak rumahnya. Namun Squidward pun langsung memarahi SpongeBob karena selalu ikut campur dengan urusannya. Squidward tidak sadar jika rumahnya telah ia rusak sendiri. Kemudian karena Squidward yang kesal langsung melempar SpongeBob. Di sana SpongeBob bersedih karena Squidward telah melupakannya. Lalu untuk mengingatnya, SpongeBob meniup klarinet, namun Squidward langsung memasukkan bom. Sehingga bom tersebut meledak hingga menyebabkan rumahnya hancur lebur tak tersisa, guys. Squidward yang pingsan, tak lama dari itu ia pun akhirnya tersadar dan mulai ingat kembali siapa dirinya. Mengapa ia memakai baju kuno tidak seperti baju biasanya. Bahkan ia telah melupakan para geng motor itu hingga ia terkejut tatkala rumah dan barang-barangnya telah hancur. Ia pun menyalahkan geng motor itu, namun Rex menjelaskan jika kerusakan ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun Squidward tidak percaya begitu saja dengan perkataan mereka semua, meskipun Rex sudah memberitahunya bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Squidward pun langsung mengusir para geng motor itu. Karena dia kesal, ia pun menutup pintu dengan keras hingga membuat bak mandi di lantai atas mengenai kepalanya. Dan pada akhirnya Squidward pun hilang ingatan lagi. Ia kembali menjadi anggota geng motor lagi. Ia pun akan menikmati sebagai anggota geng motor sekaligus sebagai ketua baru. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, cerita dimulai di restoran Krabby Patty. Saat itu Squidward sedang berusaha memasukkan sampah secara paksa ke kantong plastik yang sudah penuh dengan menggunakan kepala SpongeBob, hingga membuat kotoran itu muncrat ke seluruh tubuhnya. Tuan Crab nggak mau harus membeli kantong plastik yang baru karena agar dia bisa menghemat biaya. Mau tak mau, ia pun menyuruh SpongeBob untuk terus memaksa sampah itu masuk ke dalam kantong plastik meski telah penuh. Tentunya, SpongeBob menggunakan tubuhnya sendiri untuk terus menekan sampah tersebut. Squidward yang juga ikut membantu dengan cara menginjak-injak tubuhnya, karena itu juga merupakan salah satu kesempatan untuk membalas SpongeBob yang selalu saja mengganggu hidupnya. Kemudian Tuan Crab yang senang atas kinerja mereka berdua lalu menyuruhnya lagi untuk tetap terus menekan-nekan sampah plastik tersebut, sehingga disinilah SpongeBob langsung melompat setinggi mungkin dan inilah yang terjadi. Tak lama dari itu, datanglah kedua petugas sampah yang menghampiri restoran Tuan Crab. Mereka telah menemukan ada orang yang sengaja membuang sampah sembarangan di kota ini. Dan tentunya para petugas itu telah menemukan SpongeBob dan Squidward yang sedang tergeletak tak berdaya. Salah satu rekannya yang juga sudah tahu bahwa dugaannya telah benar karena si pemilik restoran diduga telah menghemat uang demi tidak membeli kantong plastik. Tuan Crab mendatangi kedua petugas sampah itu, namun dia langsung disalahkan
karena telah melanggar peraturan membuang sampah sembarangan di kota Bikini Bottom. Dan ini memang tugasnya untuk menertibkan orang seperti Tuan Crab yang sudah melakukan pelanggaran. Lalu kedua petugas itu memperingatkan Tuan Crab agar jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gak lama dari itu, kedua petugas sampah dihubungi oleh atasannya untuk menindaklanjuti permasalahan di tempat yang lain. Sementara itu, Tuan Crab segera menyuruh kedua anak buahnya agar membuang sampah-sampah yang ada di truk pengangkut. Mau tak mau terpaksa keduanya langsung segera pergi untuk membuang sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir. Saat itu SpongeBob naik truk di belakang, ia pun senang karena bisa memungut sampah yang belum diambil oleh para petugas kebersihan. Tak hanya itu saja, ia juga bermain dengan angin sepoi-sepoi di sepanjang jalan guys. SpongeBob kemudian salah memasukkan si bocil ke truk sampah, namun dia langsung segera mengambil kembali bocil itu sebelum dihancurkan oleh truk itu. Sementara itu, Squidward mulai kesal kepada Tuan Crab yang telah melibatkan masalah kepadanya. Hingga tiba-tiba saja SpongeBob nongol di kaca yang membuat Squidward terkejut dan hilang kendali. Beruntung keduanya tidak mengalami luka yang serius. Sekarang giliran Squidward yang ingin duduk di belakang truk pengangkut sampah karena ingin menikmati angin kencang yang menerpa tubuhnya. Awal perjalanan Squidward mulai menikmatinya, namun dia lupa jika SpongeBob belum bisa mengemudi. Sehingga inilah yang terjadi, Squidward harus menabrak banyak sampah di jalanan karena truk pengangkut sampah itu berjalan tidak stabil. Squidward menyuruh SpongeBob untuk berhati-hati saat berkendara, namun SpongeBob berkata jika dia tidak bisa mengemudi, jadi setir mobilnya berjalan sendiri. Sehingga membuat salah satu seseorang yang ingin membeli perahu justru malah ditabrak oleh truk pengangkut sampah itu hingga hancur. Bukan 1-2 kali saja, melainkan truk pengangkut sampah itu menghancurkan trailer perahu sekaligus. Bahkan Squidward sempat tersedak ban yang nyangkut di tenggorokannya, untung dia berhasil mengeluarkannya lagi. Sementara itu di dalam truk, SpongeBob hanya santai membaca buku di atas setir mobil, lalu truk pengangkut sampah itu berhenti yang membuat Squidward terlempar. Dengan lubang hidung yang besar, Squidward akhirnya bisa mendarat dengan selamat meski mendarat di tempat sampah. Squidward yang kesal kemudian meminta SpongeBob untuk segera mengeluarkannya dari tempat sampah ini karena tubuhnya penuh dengan kotoran yang menjijikkan. SpongeBob kemudian langsung memberikan sabun pembersih kepada temannya. Terbukti dalam sekejap mata seluruh tubuh Squidward benar-benar sangat bersih. Hal itu tentunya membuat Squidward sangat menyukainya. Sekarang keduanya harus memasukkan sampah itu ke dalam truk pengangkut, sedangkan Squidward enggan membantu SpongeBob karena merasa jijik. SpongeBob tak sengaja menemukan boneka yang dianggapnya lucu. Ia pun menyuruh Squidward untuk menaruh boneka itu di depan truk pengangkut sampah sebagai boneka maskot. Saat itu Squidward kebingungan karena boneka itu bisa ngomong. Awalnya dia tak peduli sama sekali. Namun setelah boneka tersebut mengancam dengan cara akan menghancurkannya, hal itu membuat Squidward sangat panik dan ketakutan. Yang akhirnya ia lebih memilih pergi dari sana setelah melempar boneka itu keluar. Sedangkan terlihat saat itu SpongeBob yang berada di atas truk yang sedang menghancurkan sampah, dirinya terjatuh ke tempat penghancur sampah gara-gara dikagetkan oleh Squidward yang masih saja ketakutan. Akhirnya karena hal itu membuat tubuh SpongeBob mengalami perubahan. Kini giliran Squidward yang secara tak sengaja malah jatuh ke tempat penghancuran sampah, sehingga dirinya pun bisa merasakan apa yang telah dialami oleh SpongeBob. Tubuhnya diubah ke bentuk huruf T. Keduanya pun bergabung jadi satu karena saling melengkapi satu sama lain. Squidward ingin segera tugasnya berakhir. Namun ternyata sampah-sampah itu masih banyak sekali menggunung sehingga tentunya keduanya harus ekstra kerja keras untuk membersihkan sampah-sampah di kota itu. SpongeBob bekerja dengan sepenuh hati dikala Squidward hanya diberi tugas ringan. Meski begitu namun SpongeBob tak pernah mengeluh sama sekali. Hingga setelah beberapa saat beberapa rumah telah berhasil dibersihkan sampai seisi kota telah bersih dari sampah yang berserakan. Kini tugas mereka hanya tinggal satu, yaitu mengambil sampah di tempat si Patrick. Dengan begitu tugasnya nanti akan selesai. Namun ketika membawa tong sampah, justru si Patrick malah melarang sampah itu dibawa karena dianggap sebagai barang miliknya.
Yang alhasil, si Patrick berpura-pura kesurupan jadi anjing, namun Squidward langsung melempar ranting kayu, sehingga si Patrick langsung terpancing menganggap ranting itu sebagai tulang. Ketika keduanya bersiap pergi, tiba-tiba si Patrick datang kembali serta merebut tong sampah yang dibawa oleh Squidward. SpongeBob juga ikut membantunya, sedangkan Squidward langsung segera meninggalkan SpongeBob karena menggunakan alat pengangkut sampah agar bisa mengambilnya. Namun ternyata justru tetangga si Patrick benar-benar sangat besar, bahkan bisa merusak alat pengangkut sampah hingga terpotong. SpongeBob akhirnya menyadari bahwa ternyata sahabatnya itu telah melatih otot-ototnya di tempat gym. Squidward kemudian melarang SpongeBob untuk berteman dengan si Patrick. Namun di sini SpongeBob berkata jika si Patrick adalah sahabat baiknya, SpongeBob meminta agar si Squidward membiarkan sampah itu tetap berada di tangan sahabatnya. Namun Squidward nggak mau ambil resiko karena perintah dari inspektur sampah sudah jelas bahwa mereka berdua harus membersihkan seluruh sampah yang ada di kota Bikini Bottom. Disinilah si Patrick justru malah mengubah tong sampah dan alat penjepit untuk melawan mereka, sehingga tentunya Squidward yang nggak mau kalah, ia pun segera pergi masuk ke dalam truk pengangkut sampah dan akan berperang dengan si Patrick. Squidward langsung mengubah truk itu menjadi robot tempur. Setelah robot tersebut jadi, sebelum bertarung Squidward memberikan peringatan untuk segera memberikan tong sampah itu, namun tetap saja si Patrick dengan enggan memberikannya. Sehingga pada akhirnya pertarungan di antara keduanya terjadi, Squidward berhasil menonjok si Patrick hingga terpental. Hingga pertarungan itu membuat rumah si Patrick dan Squidward mulai tercemar sampah yang berserakan lagi. Sedangkan di sisi yang lain terlihat saat itu Tuan Crab yang sedang santuy di depan restoran sambil nyedot minuman. Secara tiba-tiba saja restorannya malah tertimpa sampah akibat pertarungan dari kedua tetangganya. Squidward memaksa agar si Patrick mau menyerahkan sampah kepadanya, namun dia menolak karena sampah itu merupakan barang miliknya. Squidward yang kesal kemudian langsung meluncurkan serangan sampah, akan tetapi si Patrick berhasil menghalaunya. Lalu Tuan Crab datang dan memarahi keduanya karena telah mengotori kota Bikini kembali. Disinilah Squidward murka karena sepanjang hari yang sudah membersihkan kota adalah dirinya dan juga SpongeBob. Namun Tuan Crab malah mengaku-ngaku. Alhasil ketiganya langsung melakukan perang sampah kembali hingga membuat seluruh kota Bikini Bottom penuh dengan sampah. Tak lama dari itu, datanglah kedua petugas kebersihan yang melihat kejadian tersebut. Alhasil di akhir cerita ketiganya mendapat hukuman berupa membersihkan seluruh sampah di kota itu. Squidward akhirnya bertemu kembali dengan boneka yang telah mengancamnya. Boneka itu justru menertawakan Squidward sembari pergi dengan menggunakan kendaraannya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, cerita dimulai di tempat restoran. Terlihat kedua anak buah Tuan Crab sedang berjaga-jaga karena hari ini merupakan di mana Plankton akan mencoba untuk mencuri formula resep Krabby Patty. Ketiganya telah bersiap siaga untuk mencegahnya. Tuan Crab kemudian menyuruh SpongeBob untuk berjaga di depan, sedangkan untuk Squidward sendiri berjaga dengan cara tidur santuy. Sementara itu SpongeBob sangat senang dengan perannya sebagai tukang jaga, bahkan ia kerap kali menari dan bernyanyi. Singkat cerita 3 jam kemudian terlihat SpongeBob yang sudah kelelahan karena menunggu kedatangan si Plankton. Tangannya tak sengaja melempar alat pel ke kepala Squidward. Tuan Crab kemudian membangunkan SpongeBob untuk tetap berjaga kapan saja si Plankton bisa datang kemari tanpa pengetahuannya. Namun bedanya kali ini si Plankton masih juga belum nongol ke tempat restoran. Tuan Crab pun bingung hingga ia memberi minyak pelicin agar pintunya bisa lebih mudah dibuka oleh si Plankton. Meski sudah ada beberapa pelanggan yang mengantri di luar, justru Tuan Crab langsung mengusir mereka semua karena telah menghalangi jalan untuk si Plankton lewat, guys. Namun meski pintu sudah terbuka lebar, tetap saja si Plankton tidak datang hingga akhirnya Tuan Crab sengaja membuat jebakan berharap si Plankton bisa segera datang untuk mengambil formula Krabby Patty. Di sini Tuan Crab mengira jika si Plankton sudah tidak lagi menginginkan resepnya, namun ia begitu sangat bersemangat setelah tahu jika resep yang ditaruhnya tadi telah menghilang.
Ia pun langsung menekan bel alarm tanda bahaya serta memindahkan restorannya ke dalam tanah. SpongeBob telah berhasil menutup jendela dapur dengan menggunakan batu bata agar si plankton tidak bisa pergi keluar. Tanya itu saja, bahkan SpongeBob telah merusak pintu dapurnya. Ternyata resep tadi bukan dicuri si plankton, melainkan diambil oleh si Patrick. Sehingga malam itu juga Tuan Crab yang mengetahui hal itu langsung mengembalikan restorannya ke tempat semula. Kemudian semua orang langsung segera pergi dari restoran itu karena merasa pusing dan mual saat restoran tersebut masuk ke dalam tanah. Ketika keduanya akan pulang ke rumah masing-masing, secara tiba-tiba saja Tuan Crab datang untuk mencegahnya. Dia melarang kedua anak buahnya agar jangan pulang dulu. Ditakutkan setelah mereka kembali, justru si Plankton datang ke restorannya untuk mencuri formula Krabby Patty. Namun keduanya langsung segera pergi dari sana meninggalkan Tuan Crab yang masih berjaga. Singkat cerita, di keesokan paginya, dua karyawan itu sudah kembali masuk bekerja. Mereka mengira jika Tuan Crab sudah pulang ke rumah. Namun nyatanya Tuan Crab telah mewarnai tubuhnya sama seperti lantai di restorannya demi hanya menangkap musuh bebuyutannya, guys. Saat salah satu pelanggannya sedang antri memesan makanan di kasir, Tuan Crab malah menggeledah seluruh isi tubuhnya. SpongeBob langsung memperingatkan Tuan Crab alhasil karena hal itu membuat si pelanggannya marah dan berjanji tidak akan lagi membeli kue Krabby Patty. Lalu ketika Nyonya Puff hampir keluar dari restoran, tiba-tiba saja Tuan Crab langsung menangkapnya menggunakan tali pancing. Alasannya karena Nyonya Puff telah membawa pulang kue Krabby Patty. Ditakutkan dia bersekongkol dengan si Plankton. Ketakutan Tuan Crab semakin menjadi-jadi karena Tuan Crab mulai mengganti pakaian para pelanggannya dengan menggunakan kursi tempat duduk sebagai pakaiannya. Tujuannya agar para pelanggannya tidak membawa pulang kue Krabby Patty-nya. Tuan Crab kemudian berjaga di pintu dan berhasil memeriksa seorang kakek-kakek yang ketahuan membawa pulang Krabby Patty, sehingga membuat Tuan Crab langsung melarang si kakek tua itu datang ke restorannya lagi karena dianggap sebagai anak buah si Plankton. Pikiran Tuan Crab akan ketakutan kedatangan si Plankton mulai menjadi-jadi. Ia mengusir semua pelanggannya satu persatu karena dia takut jika salah satu di antara mereka sudah dikirim oleh si Plankton untuk mencuri resep Krabby Patty-nya. Pintu mulai ditutup rapat-rapat, lalu tak lama dari itu muncullah suara yang dikira itu adalah si Plankton, padahal itu Sandy yang ingin makan Krabby Patty. Namun seperti biasanya, Tuan Crab langsung menolak dan menyuruh Sandy pergi, sedangkan SpongeBob mulai menyadari jika Tuan Crab mulai bertingkah aneh. Keduanya sempat akan menunda sebuah rencana yang hal itu langsung didengar oleh Tuan Crab, sehingga ia menyimpulkan bahwa kedua anak buahnya adalah antek-antek asing dari si Plankton. Sehingga kemudian mereka pun langsung dikeluarkan dari restorannya. Malam pun tiba, terlihat seluruh tempat telah disegel, sedangkan Tuan Crab bersembunyi di balik kasir. Lalu Tuan Crab terkejut setelah mendengar suara si Plankton, namun setelah dicek ternyata itu hanyalah suara si Plankton yang sedang mempromosikan menu barunya di televisi. Disinilah puncaknya, Tuan Crab mulai berhalusinasi melihat banyak sekali wujud si Plankton, hingga menyebabkan Tuan Crab ketakutan dan berusaha untuk menyembunyikan resep yang selalu dibawanya agar tidak dicuri oleh si Plankton. Kemudian beruntungnya Tuan Crab sadar dan segera pergi untuk membasahi mukanya. Namun tak berselang lama dari itu, di cermin Tuan Crab melihat bayangannya sendiri telah berubah menjadi Plankton. Ia lari ketakutan dan keluar melalui atas atap. Di sana justru dia telah melihat kedua karyawannya telah masuk ke dalam restoran Cambaket. Tanya itu saja, bahkan orang-orang yang dikenalnya pada kesana. Apalagi hati Tuan Crab sangat tersakiti melihat putrinya yang berada di sana juga. Tuan Crab merasa bahwa semua orang telah bekerja sama dengan si Plankton untuk mengkhianatinya, guys. Lalu saat menyendiri, Tuan Crab mendengar suara bel yang ternyata itu adalah SpongeBob yang meminta pertolongan dengan alasan jika Squidward telah diculik oleh si Plankton. Jadi Tuan Crab sudah tahu jika si Plankton pasti akan meminta tebusan formula Krabby Patty miliknya. Di dapur, Tuan Crab pun mulai membuat jebakan Krabby Patty untuk membuat si Plankton jera agar tidak mengincar resep miliknya lagi. Setelah semuanya selesai, Tuan Crab langsung pergi ke restoran Cambaket bersama dengan SpongeBob. Jika cerita terlihat di sana Squidward dalam posisi tubuh yang terikat, di sana juga ada si Plankton yang sudah standby. Dan ternyata kelompok SpongeBob telah sengaja merencanakan aksi penculikan itu demi membuat kejutan untuk Tuan Crab. Kata si Plankton bahwa hari ini merupakan hari jadi pertama kalinya saat mencoba mencuri formula Krabby Patty darinya sambil membawa kue. SpongeBob mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya telah sengaja membuat kejutan untuknya. Mendengar hal itu, Tuan Crab sangat senang dan memeluk SpongeBob.
karena sebelumnya dia telah salah sangka kepadanya. Di sisi lain, terlihat semua orang ingin memakan kue Krabby Patty jebakan itu sehingga membuat Tuan Crab panik dan langsung segera mengambil semua Krabby Patty tersebut sebelum dimakan oleh teman-teman baiknya. Jadi seluruh jebakan tersebut malah mengenai dirinya sendiri. Tuan Crab sadar lebih baik dia yang terluka ketimbang teman-temannya. Hingga Tuan Crab mulai terhempas ke udara karena terdorong mercon berkekuatan tinggi. Di udara sana mulai terjadi ledakan. Lalu Tuan Crab pun terlempar kembali yang membuat seluruh tubuhnya menjadi abu. Sehingga cerita setelah pesta selesai semua orang pada pergi ke rumah masing-masing. Sebelum itu Tuan Crab sempat memperlihatkan kejutan besar kepada SpongeBob. Karena ternyata di dalam Tuan Crab telah menjebak si Plankton dengan menaruh formula Krabby Patty. Tentunya si Plankton yang melihat itu langsung senang dan membuka botol tersebut untuk mengambil resep di dalamnya. Namun ternyata Tuan Crab telah menaruh bom dinamit di botol tersebut sehingga begitu meledak bom tersebut langsung menghancurkan seluruh restoran Cambaket. Yang kemudian film pun berakhir guys. Yes, boyo. I enjoyed it very much. Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan skill dari beberapa orang yang berlokasi di kediaman Nyonya Puff yang memperlihatkan kelompok para wanita yang sedang melakukan latihan tarian pemandu sorak pendukung. Si Sandy bertugas paling atas dalam pemandu sorak itu, namun tak berselang lama Pearl datang yang langsung terjun ke atas. Tentunya karena berat badannya sangat berat membuat ketiganya langsung pada terjatuh semua. Karena tidak bisa menahannya, tentunya Nyonya Puff sudah tidak bisa menjadi pemandu sorak lagi, mengingat dia sudah tua. Lalu berikutnya kini giliran dari kemampuan Karen yang bisa membuat stik daging, namun sayangnya ia hanyalah gambar hologram saja, jadi tentunya makanan tersebut tidak bisa dimakan. Meski begitu, mereka bertiga saling menghargai dan tidak menjatuhkan mental satu sama lain. Kemudian kini giliran Nyonya Puff yang menjelaskan tutor di saat mereka kehilangan kunci kendaraannya, mereka bisa memasang kabel yang saling terhubung. Terbukti Nyonya Puff berhasil menyalakan mesin kendaraan itu dengan sangat mudah. Berikutnya kini giliran si Sandy yang sudah memakai seragam karatenya, dia menunjukkan gaya bertarung dari tupai sejatinya. Namun pada saat itu Karen menginformasikan bahwa dia diciptakan untuk tidak bertempur. Begitupun dengan keduanya karena mereka tidak ada riwayat bisa bertarung, namun dengan kecerdikannya si Sandy berhasil mengajarkan cara memarkirkan kendaraannya dengan cepat hanya menggunakan pukulan karate saja. Sehingga hal itu membuat tiga temannya langsung ingin belajar karate bersama dengannya. Saat itu, si Sandy mengajarkan gaya bertarung dari para tupai yang sangat unik. Mereka pun langsung mengikutinya meski awalnya gerakan itu terlihat konyol. Namun setelah latihan beberapa jam kemudian, terbukti cara tersebut telah berhasil. Nyonya Puff bisa dengan mudah mematahkan kayu. Begitupun dengan keduanya, mereka memiliki keahlian masing-masing guys. Sedangkan si Sandy yang sedang bersantai sebentar, ia berpikir tidak bisa lagi menambahkan gerakan kepada para murid terbaik. Lalu ia menghampiri ketiganya dan memberikan sabuk biji kepada teman-teman. Lalu mereka memakainya sedangkan Karen sendiri membutuhkan sabuk yang memiliki ukuran kecil. Dan singkat cerita setelah menerima sabuk tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan bertemu minggu depan. Saat itu terlihat Pearl yang menendang pintu rumah seperti minta KLX, hingga rusak dengan tendangan karatenya. Ia kemudian mencari sang ayah di mana, yang mana di sana sudah ada Tuan Crab yang menunggu di depan pintu kamar anaknya. Dia pun mengingatkan Pearl untuk mencuci semua pakaian berbau jurang yang sudah memenuhi ruangan kamarnya sendiri. Si Pearl pun kesal karena hari ini padahal dia sudah sangat mager. Namun harus mencuci pakaian yang sudah menumpuk itu guys. Namun tentu dia ingat bahwa karatenya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Terbukti hanya sekali pukul saja pakaian itu bisa kembali bersih dan langsung wangi. Hingga Pearl langsung menggunakan seluruh kemampuannya untuk memukul pakaian tersebut. Dan terbukti semua pakaiannya bisa tersusun rapi pada tempatnya guys. Lalu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang akan segera pergi berangkat bekerja, akan tetapi kunci perahunya malah terkendala. Akhirnya Nyonya Puff memukul mesin di bagian belakang, seketika itu mesin tersebut langsung menyala tanpa harus mengotak-atik kabelnya. Sementara itu yang memperlihatkan di kediaman rumah Karen, yang mana pada saat itu ia melihat suaminya yang sedang dikejar-kejar monster Cham yang keluar dari kandang.
Ia meminta bantuan Karen untuk menyingkirkan monster jam itu ke dalam kandang kurungan kembali. Terbukti dengan tinju karate yang dipelajari, dia berhasil memasukkan monster jam itu kembali ke kandangnya lagi. Kemudian saat di sore harinya, ia memperlihatkan si Sandy yang sedang bersantai di rumah. Tak lama kemudian ia menerima panggilan dari si Plankton yang panik dan ia meminta bantuannya. Yang mana agar si Sandy mau ke rumahnya, yang mana ternyata memang benar si Plankton sangat ketakutan dikala Karen sedang membanting barang-barang miliknya saat sedang latihan karate. Si Sandy datang dan ia langsung disalahkan oleh si Plankton karena sudah mengajarkan karate kepada istrinya. Ditambah lagi di saat Sandy mendekati Karen yang sedang latihan, justru kehadirannya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya di sini si Sandy menyimpulkan bahwa Karen sudah sangat berlebihan sekali dalam latihan karate yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, yang berdampak gawat pada rumah dan satu persatu barang mulai dihancurkan. Sandy yang mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi berlari dari sana karena dia tak ingin disalahkan oleh Plankton. Apalagi setelah kepergiannya, Karen masih saja menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Sandy masih berlari sangat kencang melewati lapangan. Dia pun sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sangat ketakutan, yang mana ternyata si Sandy telah melihat dengan kepala matanya sendiri jika Peril sedang mengajarkan beberapa orang tentang karate. Sandy menghampiri Peril dan mengatakan bahwa karate dan juga pemandu sorak tidak bisa digabungkan begitu saja. Namun si Peril yakin bahwa karate dan pemandu sorak jika disatukan akan sangat bagus sekali. Hal itu pun tentu langsung disetujui oleh teman-teman yang sedikit berotak kecil. Di sisi yang lain terlihat Nyonya Puff yang sedang mengajar SpongeBob mengemudi. Namun dengan pukulan karatenya terbukti SpongeBob berhasil menyetir dengan baik. Si Sandy yang melihatnya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nyonya Puff. Ia pun mengikutinya. Di sana Sandy bertanya kepada Nyonya Puff mengapa dia harus memukul SpongeBob. Nyonya Puff mengatakan jika ia sedang mengkombinasikan gerakan karate ke dalam pelajaran mengemudinya. Terbukti cara tersebut bisa membuat SpongeBob bisa mengikuti cara pelajaran mengemudinya, guys. Seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa dengan lebih mudah mengendalikan SpongeBob. Namun resikonya Sandy melihat bahwasanya SpongeBob saat dalam pengajaran mendapatkan berbagai tekanan dan ketakutan sampai kena mental, guys. Namun ini semua demi kebaikan bersama dan juga supaya SpongeBob bisa mahir dalam mengemudikan perahunya sendiri. Setelah kepergian mereka berdua, Sandy mulai panik karena dia telah menciptakan 3 monster karate yang sangat hebat. Di malam harinya terlihat Sandy yang sedang mondar-mandir di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang terlihat sangat kelelahan karena sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar mengemudi dengan Nyonya Puff, sehingga tidak ada waktu untuk latihan karate. Selanjutnya si Sandy pun telah menyesal mengajarkan karate kepada ketiga temannya karena mereka menggunakan jurus-jurusnya hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun ketiga muridnya malah banyak menyebabkan kerusakan di mana-mana. Kemudian dalam hal ini SpongeBob telah memberikan saran kepada Sandy agar ia memusnahkan saja kemampuan karate dari ketiga muridnya, agar nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tentunya Sandy pun sangat setuju akan hal tersebut, yang ia kemudian memperlihatkan peralatan ciptaannya yang canggih. Kemudian SpongeBob juga ingin membantu Sandy untuk menyeting setelan dari alat itu, dan Sandy langsung menunjukkan betapa sangat rumit urutan tombol yang harus ditekan. Namun meski tidak ingat, SpongeBob berbohong bahwa dia sudah menghafalkan urutannya, dan disinilah akhirnya dimulai. Si Sandy hanya perlu melakukan gerakan terbalik saja yang bertujuan untuk menghapus kemampuan ketiga muridnya. Sedangkan SpongeBob yang menyeting tombol-tombol itu dengan sesuai urutan, kemudian alat itu mulai memancarkan gelombang ke seluruh kota. Kemudian merasuki otak ketiga murid Sandy untuk membalikkan semua gerakan dari karate yang sudah diajarkan. Singkat cerita, keesokan harinya ia memperlihatkan Sandy yang sudah menyelesaikan tugas bersama dengan SpongeBob. Pasalnya seluruh warga kota di Bikini Bottom malah menjadi para master karate semuanya. Dan hal ini menyebabkan karena pancaran dari gelombang semalam yang membuat warga kota jadi sangat ahli karate. Jadi di sepanjang jalan mereka berdua hanya berpura-pura tidak tahu menau. Yang jelas semua orang yang berada di sana selalu mengkombinasikan karate dengan kehidupan sehari-harinya, yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan.
Disinilah si Sandy sudah sangat yakin bahwa semalam dia sudah benar melakukan gerakan terbalik, namun yang salah ternyata SpongeBob karena dia sebelumnya tidak menekan tombol dan saklar sesuai dengan urutan. Jadi rencana mereka pun harus sia-sia saja karena malah menambah masalah yang besar. Kini satu warga kota Bikini Bottom sangat ahli dengan skill karate. Bahkan dengan kemampuan itu, masyarakat bisa memanfaatkan karate dengan baik. Contohnya saja si lansia yang sudah bisa bergerak dengan lincah. SpongeBob pun melihat dari sisi baiknya bahwa semua orang benar-benar sangat suka dengan karate itu. Mereka sangat menikmati bersama dengan teman-teman lainnya. Oleh sebab itu, karena semua orang sudah bisa karate dan sama-sama kuat, jadi mereka sudah tidak akan terluka lagi jika baku hantam. And so, thanks to the gap, Tentu si Sandy dan SpongeBob akhirnya senang karena mereka tidak harus menghilangkan kemampuan dari ketiga muridnya karena semua orang sudah menjadi para master tingkat tinggi, setinggi janji pemerintah, yang kemudian film pun berakhir guys.